Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, para dulur-dulurku dan para sahabat santri setia hati, dan juga para pemuda lele seluruh Nusantara. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai prospek usaha deder. Prospek usaha deder itu artinya kita deder benih. Kita membeli benih dari ukuran 34, 23, 34, lalu kita akan menjualnya di ukuran 78, 89 atau 910. Oke, mari kita simak videonya. Dalam segmen budidaya pendederan benih, di sini memang relatif lebih mudah. Lebih mudahnya itu dari segi dimana masa bobot ikan itu lebih ringan. Jadi ketika kita memindah, mengangkut, penjualan, pembelian semuanya lebih mudah karena masa ikannya itu ringan kalau dibandingkan dengan ikan konsumsi. Namun di sini seperti konsumsi juga kita harus memiliki banyak kolam, 1, 2, 3 sampai 10 kolam agar kita bisa mendapatkan siklus pertumbuhan yang bagus. Pendederan dari ukuran 2, 3, 4 cm sampai finishnya nanti di ukuran 7, 8 cm yang akan kita jual. Nah, di sini sebetulnya siklusnya itu tidak terlalu lama teman-teman, hanya memerlukan waktu paling lama itu selama 30 hari, minimal 20 hari, maksimal 30 hari. Itu range waktunya teman-teman. Jadi di sini tidak perlu memerlukan waktu yang lama, 2 bulan atau 3 bulan. Kita hanya memerlukan waktu sebentar mendeder benih ukuran kecil, ukuran 2, 3, 4 cm sampai ukuran 7, 8, 9 cm teman-teman. Di dalam aspek segmen bisnis deder benih ini itu ada berbagai macam aspeknya teman-teman, mulai dari ikan masuk, berapa modalnya, berapa modal pengeluaran buat pakannya, berapa kolam yang kita butuhkan untuk pembesaran, dan berapa waktunya, bagaimana caranya kita menjual, kita harus menjual berapa, pasarnya, target pasarnya harus bagaimana. Itu sebetulnya di sini banyak pembahasannya teman-teman. Kalau kita bahas semuanya dalam satu video mungkin ini kurang, tidak akan cukup. Jadi untuk agar lebih semangat lagi, mungkin kita akan membahas mengenai angkanya dulu ya teman-teman. Gimana modalnya, gimana keuntungannya. Di sini harga dasar pembelian bibit ukuran 3-4 cm itu sebanyak 100 ekor dan pakannya biasanya 150 per karung. Di sini bibit masuk kita hitung banyak aja teman-teman, jangan sedikit. 100.000 ekor kali 100 sama dengan 10 juta, 100 perak. Kemudian biaya pakan per ekornya itu sekitar 50 perak dikali 100.000 ekor, maka menjadi 5 juta teman-teman. Jadi di sini modal bibit 10 juta, modal pakan 5 juta. Kita pelihara selama maksimal 30 hari teman-teman. Selama 30 hari. Di sini nanti kita akan mendapatkan bibit yang macam-macam, bisa ada yang 7 cm, 8 cm dan 9 cm. Kita pukul rata di penjualan 7 cm aja yang paling minim, seharga 300 perak. 100.000 ekor dikali 300 perak, totalnya adalah 30 juta. Nah, di sini kita bisa tahu total modalnya 10 juta bibit, 5 juta pakan. Jadi total modal adalah 15 juta untuk pembelian bibit dan pakan. Lalu di sini kita melihat total hasil penjualan adalah 30 juta dikurangi modal bibit dan pakan 15 juta. Di sini kita akan menemukan profit sebesar 15 juta per 30 hari teman-teman. Di sini bisa terlihat ini minimum keuntungan ya teman-teman. Bisa mendapatkan keuntungan 100% selama 30 hari. Itu tadi saya menghitungnya dari hasil penjualan yang ukuran 7 cm.
pada prakteknya nanti setelah angka 30 hari itu macam-macam ukuran, tidak hanya 7 cm saja, ada yang 8 cm bahkan 9 cm. Di situ kita bisa menjual dengan harga 350 sampai 400 per ekornya. Jadi di sini dari 100.000 ekor itu bisa sebagiannya dijual dengan harga 300, ada sebagiannya dijual dengan harga 350 atau 400 perak per ekor. Seperti yang tadi saya bilang, ini kita baru menghitung bagaimana keuntungannya. Kita menghitung angkanya dulu agar penonton juga lebih semangat dalam menyimaknya ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau bahas semuanya, mungkin terlalu panjang, tidak cukup hanya di satu video. Nanti di video-video berikutnya ada part 2 yang mana kita akan membahas bagaimana nanti infrastruktur kolamnya. Kita harus memakai kolam ukuran berapa kali berapa, dan totalnya ada berapa kolam, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara kita mengasih makannya, dan bagaimana cara kita mengatur manajemen air, terus kemudian manajemen pemasaran, begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan lanjut di next video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.